Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menolak tegas wacana pilkada yang dilakukan melalui DPRD. Penolakan ini merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 110 tahun 2025 yang menegaskan prinsip pemilihan demokratis, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sejalan dengan penolakan tersebut, Sekjen PDIP Hasto menilai salah satu permasalahan dalam pilkada adalah mahalnya biaya politik. Kondisi ini menurut Hasto disebabkan oleh sistem multipartai dan hukum yang belum berkeadilan. Nah, sistem presidensial ini dalam praktek itu memerlukan padanan multipartai sederhana. Karena itulah penyempurnaan sistem politik itu juga bersamaan harus dengan sistem hukum. Kalau dalam pilkada kritik kita itu karena biaya tinggi, ya ketika sistem hukum tidak berkeadilan, hukum dalam praktek tidak berkeadilan, maka apapun menjadi biaya tinggi. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, secara terbuka mengusulkan agar pilkada pada pemilu mendatang dilakukan melalui DPRD. Wacana tersebut kembali bergulir setelah disuarakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan didukung sejumlah partai politik pendukung pemerintah untuk memangkas biaya politik. Tim Angkat Berat Komite Paralimpiade Nasional (NPC) Indonesia menurunkan sebanyak 15 atlet pada ajang ASEAN Para Games 2025 di Thailand 20 hingga 26 Januari mendatang. Tim lifter Indonesia terdiri dari 9 lifter putra dan 6 lifter putri. Pelatih angkat berat Koni Ruswanto mengatakan, dari 15 atlet yang akan bertanding, 3 diantaranya merupakan atlet baru. Untuk atlet baru kita ada tiga orang atlet baru, yang satu masih usia 15 tahun. Kita kemarin dapat dari program NPC yang menjaring atlet-atlet muda itu, Mbak. Kita sudah matang, ini latihan tinggal paling 3 hari lagi. Kita cuma memantapkan untuk tekniknya anak-anak aja. Kalau targetnya berapa emas sih? Kita menargetkan 8 emas, Mas. Untuk persiapannya paling latihan, rutinitasnya latihan, itu aja latihan. Mas ini pertama kali mau? Pertama kali ikut APG, perdana. Gimana? APG dulu ya, persiapannya APG dulu. Nanti kalau prestasinya bagus, mungkin bisa lolos ke event-event lainnya. Gabung di NPC sudah berapa tahun ini, Mas? Dari tahun 2021, 5 tahun. Iya. Ini nanti lawan terberat mana, Mas? Infonya sih Vietnam, Mbak. Kontingen Indonesia mengirimkan sebanyak 290 atlet yang tersebar pada 18 cabang olahraga pada ajang ASEAN Para Games ke-13 di Thailand. Sementara target yang dipasang yaitu peringkat 3 besar dengan target meliputi 82 medali emas, 77 perak, dan 77 perunggu. Pemerintah Kota Ambon memberlakukan 3 hari kerja di kantor bagi aparatur sipil negara terhitung mulai Senin 12 Januari. Pola kerja 3 hari di kantor ini merupakan bagian dari penerapan work from anywhere. Kebijakan ini diatur dalam keputusan Wali Kota Ambon terkait penerapan WFA yang dilakukan secara selektif dan terukur. Sementara itu untuk ASN jabatan struktural dan fungsional tertentu tetap wajib bekerja di kantor. Wali Kota Bodewin Watimena menyebut, kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas kinerja ASN Pemkot Kota Ambon. Menurutnya, sistem kerja WFA ini tidak akan mengganggu pelayanan publik. Karena ketemu harus menyesuaikan dengan TPP ASN, maka ketemu berlakukan ada WFH. Tapi dia tidak akan mengganggu, ketemu punya kinerja secara kelembagaan. Pelayanan publik tetap jalan, administrasi pemerintahan tetap jalan, tapi kita bisa kurangi jumlah
ASN yang bekerja setiap hari. Terasa ini bentuk penyesuaian.